Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, pertemuan pagi hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Kita mulai dari pembelajaran 1 tentang sistem peredaran darah manusia. Oke, kita lanjut. Nah, sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah proses mengalirnya darah dari dalam tubuh ke jantung ataupun dari jantung ke dalam tubuh. Nah, peredaran darah manusia itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi darah itu berfungsi di dalam tubuh kita itu mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen. Jadi sangat penting sekali. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini tadi peredaran darah manusia ada dua, yakni peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sekarang kita pelajari apa atau peredaran darah kecil atau besar. Peredaran darah kecil ini anak-anak perhatikan dulu, ini adalah gambar jantung dan peredaran darah manusia. Jadi diperhatikan betul, petunjuknya adalah ini, ditunjuk dengan lampu ya. Nah, jantung manusia ini terdiri dari 4 ruang, yakni yang bagian bawah disebut dengan bilik, yang bagian atas disebut dengan serambi. Bagian yang digambar dengan warna biru ini adalah di tubuh kita, itu yang sebelah kanan, yakni yang bawah adalah bilik kanan, sedangkan yang ruangan atas dinamakan dengan serambi kanan. Sedangkan sekarang yang digambar dengan warna merah ini kalau di dalam jantung kita itu berada di sebelah kiri. Jadi jantung sebelah kiri, belahan jantung sebelah kiri ada dua juga, atas dan bawah. Yang atas dinamakan serambi kiri dan bagian bawah, ruangan bawah dinamakan dengan bilik kiri. Nah, jalannya jantung dari bilik kanan ini dipompa, karena fungsi jantung itu memompa darah, dipompa dari bilik kanan itu menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Dari jantung itu akan melalui pembuluh arteri. Sedangkan pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung namanya pembuluh vena atau pembuluh balik. Sedangkan arteri maupun vena yang hubungannya dekat dengan paru-paru maka dinamakan arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Nah, saya ulang, darah mengalir dari bilik kanan atau jantung bagian bilik kanan mengalir melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Lalu anak-anak, darah ini di dalam paru-paru itu dibersihkan, disegarkan kembali. Setelah bersih maka akan dialirkan melalui vena pulmonalis, ini vena pulmonalis menuju ke jantung lagi. Nah, peredaran darah dari jantung ke paru-paru menuju ke jantung lagi ini dinamakan peredaran darah kecil, karena letaknya paru-paru itu sangat dekat dengan jantung sehingga berputarnya tidak jauh, tidak lama, sehingga hanya kecil. Nah, kemudian setelah darah dari paru-paru tadi sudah bersih, ini darah bersih itu darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen. Ini akan mengalir ke bilik kanan, dari bilik kanan dipompa ya, dari jantung bilik kanan dipompa ke seluruh tubuh. Ini tubuh bagian bawah, itu berarti bawah jantung. Nah, ini akan mengalir melalui pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Nah, menuju ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh maka akan mengalir melalui pembuluh vena, kemudian menuju ke jantung lagi, masuknya melalui serambi kanan. Nah, dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung lagi, maka dinamakan dengan peredaran darah besar. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, tadi gambarnya sudah ya, kemudian menuju paru-paru, dari paru-paru ini dikeluarkan melalui pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke jantung melalui serambi kiri. Kemudian sistem peredaran darah besar adalah
rutenya seperti ini. Dari bilik kiri, diawali dari bilik kiri. Kalau kecil dari bilik kanan, kalau besar dari bilik kiri, melalui arteri besar atau pembuluh nadi besar, kemudian pembuluh nadi kecil, kemudian ke seluruh tubuh melalui vena dan kembali ke jantung lagi, masuknya melalui serambi kanan. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, organ-organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah, satu jantung. Nah, jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, itu jantung. Nah, kemudian jantung itu dalam bekerjanya yaitu dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Kontraksi itu akan mengembang. Nah, sedangkan berelaksasi itu akan mengempis. Ketika berkontraksi, maka darah itu akan keluar, dipompa keluar, sedangkan berelaksasi darah akan masuk. Jadi mengembang, mengempis, mengembang, mengempis ya, anak-anak. Jadi mengembang, mengempis, mengembang, mengempis, dan itu maka dinamakan itu berkontraksi dan relaksasi. Lanjut, untuk berikutnya adalah ini gambar jantung tadi ya. Nah, saya ulang, ini jantung yang ada 4 ruang, yakni ini adalah serambi kiri, kemudian ini adalah serambi kanan. Di bawahnya adalah bilik kanan, di bawahnya serambi kiri adalah bilik kiri. Kemudian ini adalah arteri koroner ya. Ini koroner itu kalau orang itu sakit jantung, di sini tersumbat oleh lemak-lemak di koronernya, maka dia akan mengidap penyakit jantung koroner. Nah, jantung koroner itu di pintu arteri besar ya. Kemudian arteri pulmonalis. Nah, ini. Dan yang sebelah kanan, sebelah ini gambar jantung juga dan peredaran darah kalau digambar dibuka seperti ini ya. Jadi sama, darah dari jantung, dari bilik kanan keluar melalui arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru dan mengalir melalui vena pulmonalis, masuk lagi ke jantung, peredaran darah kecil. Kemudian dari bilik kiri ya, akan keluar melalui arteri, kemudian ke seluruh tubuh, mengalir melalui vena, kembali ke jantung lagi, dinamakan peredaran darah besar. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagian tubuh yang berperan dalam peredaran darah yang nomor 2 adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Maka darah manusia itu mengalirnya tidak sakkarpe, tapi melalui melalui pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu wujudnya seperti selang kecil, ada yang lebih kecil lagi seperti rambut, ya, ada yang besar seperti selang. Nah, itu maka peredaran darah manusia dinamakan peredaran darah tertutup. Nah, sekarang pembuluh darah itu terdiri dari 2 jenis, ada pembuluh nadi. Nah, ini pembuluh nadi atau disebut dengan arteri. Jadi ini yang berwarna merah ini semuanya adalah pembuluh nadi atau arteri. Nah, pembuluh nadi atau arteri yang paling besar ini yang ada di tengah ini ya, ini dinamakan dengan apa anak-anak? Aorta. Kemudian yang digambar warna biru ini adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, artinya mengalirkan darah dari seluruh tubuh akan masuk ke jantung lagi. Jadi peredarannya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang berikutnya adalah paru-paru. Organ tubuh yang berperan lainnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru manusia, ini anak-anak lihat, ini jantungnya yang tengah, kemudian ini paru-parunya. Nah, karena tadi sudah disampaikan Bu Guru, paru-paru manusia itu letaknya dekat dengan jantung, maka ketika darah itu beredar dari jantung menuju ke paru-paru, kembali ke jantung lagi, peredarannya sangat kecil, lingkupnya kecil, jaraknya kecil, sehingga dinamakan peredaran darah kecil. Nah, sedangkan dari bilik kanan, bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, kembali masuk ke jantung lagi, maka dinamakan peredaran darah besar. Ini paru-paru dan jantung kita. Nah, ini CO2 keluar dari vena. Nah, ini adalah pembuluh peredaran darah ya. Yang ini adalah CO2, karbon dioksida, ini akan keluar dari vena. Kemudian oksigen ini masuk melalui
dari pembuluh ini akan masuk ke alveolus, ke paru-paru ya. Dari alveolus ini nanti karbon dioksida atau CO2-nya akan dihembuskan keluar lagi melalui udara pernapasan ya. Kemudian untuk oksigennya akan diedarkan oleh darah. Jadi darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan juga mengedarkan sari-sari makanan. Oke, sehingga darah itu sangat penting sekali bagi kita. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.